Waalaikumsalam, Bu Lestari. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Oke, Pak. Pagi ini Bapak ada sesi coaching ya bersama Pak Sapar. Benar, Bu. Saya berencana nanti jam 10 saya akan mengadakan sesi coaching bersama Pak Sapar. Oke. Jadi Pak, kalau begitu, ini kedatangan saya di sini itu adalah untuk memberikan dukungan kompetensi coaching yang akan Bapak laksanakan bersama Pak Sapar nanti. Jadi saya akan mengamati proses Bapak dari awal hingga akhir. Apakah Bapak bersedia, Pak? Terima kasih, saya ucapkan, Bu. Iya. Karena sudah sedia menjadi pengamat dalam kegiatan coaching ini. Iya, Pak, sama-sama, Pak. Jadi Pak, sebelum Bapak melaksanakan coaching bersama Pak Sapar nanti, saya sedikit menjelaskan Pak, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Jadi Pak, yang pertama nanti saya akan melihat apakah sesi coaching yang akan Bapak lakukan bersama Pak Sapar nanti itu menggunakan alur tirta atau tidak. Kemudian nanti juga saya akan lihat apakah prinsip-prinsip coaching itu sudah muncul atau belum ya, seperti membantu kemitraan dalam coaching, kemudian seperti menggali potensi coaching dan proses yang kreatif untuk mengembangkan potensinya. Jadi nanti selanjutnya saya juga akan melihat kompetensi inti saat coaching nanti ya Pak ya, seperti kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, lalu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi nanti ketika Bapak memberikan pertanyaan berbobot juga harus menggunakan ini Pak ya, teknik rasa. Nah, jadi ada menerima pernyataan-pernyataan dari coaching, kemudian Bapak juga memberikan pertanyaan yang terbuka, lalu merangkum pertanyaan maupun permasalahan yang disampaikan oleh coaching. Nanti juga Bapak juga harus memberikan apresiasi kepada coaching. Nah, apakah sudah jelas Pak tentang rubrik yang akan saya nilai nanti Pak? Iya, Bu. Saya pada saat melaksanakan coaching nanti akan berencana melaksanakan sesuai dengan alur tirta. Dan juga menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi inti dalam coaching. Jadi saya rasa sudah jelas tentang rubrik penilaian yang Ibu sampaikan. Oke, baik Pak. Nah, saya ingin bertanya nih Pak, kompetensi coaching yang akan Bapak kembangkan nanti itu pada saat coaching bagaimana Pak? Saya akan pada saat coaching nanti saya akan mengembangkan ada 3 kompetensi inti coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke. Jadi Pak, bagaimana yang secara spesifik yang harus saya observasi nanti Pak kalau menurut Bapak? Baik, secara spesifik yang ingin saya diobservasi itu pada bagian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke. Jadi nanti berarti kita fokus pada ini Pak ya, mendengarkan dengan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot untuk saya observasi ya Pak. Iya, Bu. Oke. Kemudian Pak, atau yang seperti apa yang Bapak inginkan pada coaching nanti? Itu banyak mendengar daripada berbicara dan bebas dari memberikan judgement, asumsi maupun asosiasi. Dan saya bisa mengajukan pertanyaan yang terbuka yang berasal dari mendengar percakapan atau komentar dari coaching. Oke. Oke Pak, demikian Pak kegiatan observasi kita kali ini. Terima kasih sudah menjabarkan dengan rinci ya kegiatan yang akan Bapak lakukan nanti. Selanjutnya Bapak silahkan Bapak melaksanakan kegiatan coaching bersama Pak Sapar. Saya akan bertemu lagi dengan Bapak pada sesi pasca observasi. Nah, kemudian saya juga meminta izin untuk dapat melihat proses coaching Bapak nanti.
Jadi silahkan Bapak laksanakan sebaik mungkin, semaksimal mungkin, sesuai dengan rencana yang sudah Bapak rencanakan. Nah, walaupun saya berada di Zoom meeting nanti, Bapak bersama Pak Sapar jangan terganggu dengan kehadiran saya. Ya, saya tidak akan mengganggu, saya hanya mengamati saja. Ya, Pak ya. Ya Bu, siap Bu. Terima kasih Bu telah bersedia memberikan pengarahan kepada kami sebelum saya melakukan kegiatan coaching nantinya. Ya, oke Pak. Baik Pak, silahkan laksanakan coachingnya bersama Pak Sapar. Sampai ketemu nanti pada sesi pasca observasi ya Pak ya. Baik Bu. Oke Pak, silahkan Pak. Assalamualaikum Pak Sapar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Pak ya pagi ini. Alhamdulillah Pak, panas di hari ini Pak cuacanya. Gimana nih Pak kabarnya nih? Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Pak, Bapak sini gimana Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Gimana Pak Terima kasih kegiatan? Pak. Gimana Bapak? Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk sesi coaching Pak hari ini. Mari kita bahas bersama mengenai tantangan yang sedang Pak Sapar hadapi, yaitu siswa yang cenderung. Oh, ini diulang Bu, ini dihapus nih kemarin nih. Iya ya. Ya, ini saya sudah memberikan adjustment-nya dulu. Alhamdulillah baik Pak Sapar. Terima kasih sudah meluangkan waktu nih untuk si coaching hari ini. Bisa kita mulai Pak ya? Siap, bisa. Ya, gini Pak. Apa yang ingin Bapak Sapar capai dari sesi coaching hari ini Pak? Baik Pak, jadi gini Bapak, kan di dalam proses pembelajaran saya kepingin siswa kami itu bisa aktif Bapak seperti teman-teman yang lain, bisa bertanya, berkolaborasi, berdiskusi. Nah karena ada sebagian anak di kelas kami itu partisipasi Bapak, jadi tidak bertanya, kadang-kadang kalau kita tidak menjawab. Jadi seperti itu Bapak. Berarti di kelas Bapak masih ada siswa yang pasif gitu Pak ya? Baik Bapak. Tidak mau menjawab, diam saja gitu ya. Lantas hasil seperti apa yang ingin Pak Sapar lihat setelah kita melakukan diskusi ini Pak? Baik Bapak, saya berharap nanti setelah ini anak itu ketika bisa bertanya atau menjawab pertanyaan-pertanyaan, kemudian juga anak itu juga bisa berkomunikasi dengan yang lain, atau ketika dalam proses pembelajaran diskusi mereka juga sama dengan teman-teman yang lain Bapak. Dan saya pikir dengan demikian Bapak, anak bisa berbicara, berkomunikasi, berkoordinasi. Nah itu saya anggap anak itu sudah berhasil dalam artian tidak pasif Bapak. Baik Pak, berarti ada yang ingin Bapak sampaikan, yaitu anak ingin dapat tadi ya Pak ya. Kemudian Pak, apa yang akan nanti menjadi tolak ukur gitu Pak terkait peningkatan keaktifan siswa ini Pak? Jadi yang menjadi tolak ukur saya nanti Bapak ketika ukur bahwa iya.
bahwa di dalam pembelajaran nanti anak yang tadinya tidak aktif itu intinya anak-anak itu bisa aktif lah Pak, seperti biasa, seperti teman-teman yang lain, ya. Jadi anak itu sama lah Pak, artinya saya harapkan mereka itu sama dengan yang lainnya, berkomunikasi, berdiskusi, atau tidak hanya pasif saja di dalam kelas. Gitu, Pak. So, bagaimana nantinya Bapak itu membayangkan kelas yang ideal di mana siswa itu aktif terlibat dalam pembelajaran? Jadi gini Pak, ketika membayangkan, yang saya bayangkan itu ketika anak itu aktif, jadi betapa senang, jadi di kelas itu aktif, kondisi kelas hidup, di mana itu berdiskusi dengan baik, berkolaborasi. Jadi terlihat enak Bapak, jadi hidup gitu loh suasananya kelas itu, tidak seperti misalnya yang ini ketika kita proses pembelajaran itu hening saja, anak itu banyak diem, ya bertanya pun pertanyaan-pertanyaan yang saya kira itu juga belum dikatakan siswa itu aktif Bapak. Iya, baik Pak. Lantas Pak, bisa nggak nanti bisa nggak Bapak ceritakan itu ya detail atau tentang situasi kondisi kelas Bapak saat ini Pak, gimana membuat Bapak merasa siswa itu tidak merasa aktif gitu? Baik Bapak, jadi yang terjadi saat ini anak itu di dalam kelas itu mungkin barangkali ada hal barangkali kan ada yang salah, karena di dalam sana ketika pas pembelajaran itu siswa bosen, ya, kemudian mengantuk, kemudian lebih suka bermain, dan mereka jarang komunikasi Bapak. Bahkan saat proses pembelajaran itu, ketika kita tanya materi-materi yang sudah kita ajarkan, sepertinya anak itu juga nyambung Bapak. Jadi ini yang menjadi kekhawatiran saya Bapak, tentang kondisi anak yang seperti ini. Takutnya nanti anak ini tertinggal Pak dengan yang lainnya aktif, kemudian bisa berkomunikasi, bisa bertukar pikiran, bisa berkolaborasi, tapi yang ini nanti takutnya anak itu hanya diem saja mengerti. Lantas Pak, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ini keaktifan siswa Pak? Faktor-faktornya saya kira salah satunya Bapak, faktor metode yang diajarkan oleh guru itu monoton Bapak. Jadi terkesan anak itu juga bosan. Kemudian dengan perlengkapan pembelajaran juga tidak seperti yang misalnya yang lain, misalnya pakai laptop atau pakai infocus atau mendengarkan video-video, sehingga anak itu sepertinya dengan demikian kayak bosan gitu Bapak, karena monoton lah bahasanya Bapak. Iya Pak. Kemudian Pak, apakah ada pola tertentu yang Pak Sapar amati terkait siswa yang cenderung pasif ini Pak? Kalau saya amati Bapak ya, setelah saya amati di kelas itu, siswa yang pasif itu biasanya duduknya di belakang Bapak, ya menyendiri, ya, kurang nyaman ketika posisi berada teman. Dan yang aktif itu rata-rata mereka lebih suka di depan. Kemudian suka mereka bisa bergabung dengan teman-teman yang lainnya, ya bersenda gurau, kemudian saling berkomunikasi. Tapi kalau untuk yang pasif ini Pak, yang saya perhatikan cenderung ngantuk, kemudian cenderung menyendiri. Yang jelas tuh anak itu menyendiri Pak di belakang. Ya, dia terlebih-lebih kayaknya dia ada suka.
apakah ada faktor lain yang mungkin berkontribusi pada masalah ini, Pak? Jadi gini Pak, nanti saya akan mencoba supaya anak itu sama-sama bisa aktif seperti yang lainnya. Saya coba akan menerapkan sistem belajar secara berkelompok Bapak. Jadi nanti akan coba untuk belajar dengan cara berdiskusi bersama. Saya akan berkelompok. Kemudian anak yang tidak aktif tadi kita sama-sama buat tugas yang sama. Kemudian setelah selesai di dalam proses bekerja tadi bisa menyampaikan hasil kelompoknya secara dan yang kemudian juga ketika di dalam proses pembelajaran diskusi tadi mereka juga untuk bisa memberikan umpan balik atau pertanyaan juga boleh jawaban atau mencari solusi dari masalah-masalah yang nanti akan kami berikan kepada anak Bapak. Di ide-ide yang sudah muncul, sebenarnya ingin membuat kelompok gitu Pak ya. Kemudian Bapak, strategi pembelajaran yang menurut Bapak paling efektif untuk meningkatkan keterlibatan siswa ini agar tidak pasif, di mana tadi siswa ada yang berdiam sendiri, kemudian ada yang duduk belakang, itu yang kurang, sedangkan yang di depan itu memang aktif Pak ya. Betul Pak. Strateginya menurut Bapak apa Pak yang efektif? Bisa diulang, suaranya agak putus-putus Bapak. Gini Pak, strategi pembelajaran yang menurut Bapak ini yang paling efektif gitu ya untuk meningkatkan aktivitas siswa. Yang mana tadi kan ada yang di belakang, kemudian ada yang menyendiri. Dan kan ini di belakang tidak pasif dan sendiri. Nah, strategi yang Bapak menurut Bapak efektif bagaimana Pak? Ya, tadi Pak saya sampaikan bahwasanya untuk meningkatkan kompetensi anak yang masih tadi, salah satunya nanti saya akan menerapkan strategi pembelajaran dengan menggunakan sistem belajar berkelompok atau jadi nanti dengan harapan anak yang tadinya tidak aktif karena harus dituntut bisa berkolaborasi dengan yang lainnya, bisa menyampaikan ide-ide, menyelesaikan masalah dari permasalahan yang diberikan oleh saya nanti Pak. Jadi saya harap dengan demikian anak yang tadinya tidak aktif bisa aktif Pak. Karena memang dituntut untuk bisa memberikan sumbangsihnya terhadap permasalahan yang nanti akan selesaikan dalam proses pelajaran berkelompok itu Pak. Kemudian Pak, langkah yang akan Bapak segera lakukan ya untuk menerapkan strategi tersebut Pak. Baik Bapak. Jadi langkah-langkah tadi memang sudah akan terapkan Bapak yang diskusi tadi. Jadi sepertinya memang yang demikian itu Pak, yang saya pikir itu bisa meningkatkan anak yang jadi rencana Pak gini, minggu depan karena kebetulan minggu depan itu ada mata pelajaran saya, maka saya akan mencoba melakukan metode diskusi ini Bapak di dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam. Insya Allah saya yakin ini akan berhasil Pak. Iya. Semoga saja Pak ya. Terus Pak, pada minggu depan ya untuk melaksanakan aksinya ini Pak ya. Baik Bapak. Lantas terus Pak begini, dalam aksi Bapak nanti siapa yang akan terlibat gitu ya untuk menjaga komitmen Bapak ini dalam melaksanakan aksinya itu? Akan coba untuk membicarakan ini kepada wali kelas terutama Bapak, teman-teman guru yang lain yang kebetulan mengajar di kelas itu. Nanti juga saya akan juga melibatkan guru BK. Akan saya sampaikan untuk menangani masalah-masalah ini Bapak. Saya akan sampaikan cara saya untuk supaya bisa anak yang tidak bisa jadi aktif
Kemudian saya juga minta pertimbangan atau solusi atau masukan dari yang lain untuk memberikan Bapak yang mana itu siswa. Barangkali ada hal penting yang bisa saya sampaikan atau saya gunakan untuk pembelajaran di kelas supaya yang tidak aktif tadi jadi aktif, Bapak. Oke, ya, bagus Pak. Rencana Bapak bagus ini, Evan. Bagaimana nanti Bapak itu bisa memastikan ya, bahwa aksi nanti berjalan dengan lancar? Tentunya Pak, untuk masih kegiatan saya akan bisa jalan dengan baik. Saya menyampaikan tentunya mempersiapkan segala kemungkinan Bapak, ya. Saya akan buat rencana pembelajaran yang jelas. Kemudian saya juga akan mempersiapkan semua bahan atau beban yang akan saya gunakan ketika proses pembelajaran nanti, Bapak. Ya. Baik Pak. Terus kemudian ini Pak, tantangan apa yang mungkin ini Pak, ketika nanti Bapak melaksanakan aksi ini Pak? Kemungkinan Bapak saja nanti yang akan, ya, kemungkinan Bapak segala sesuatu itu tentu ada tantangan-rintangan. Mungkin prediksi saya Bapak ya, ketika saya akan melakukan itu, salah satunya mungkin masih ada anak yang mungkin barangkali belum bisa berpartisipasi aktif Pak, seperti apa yang saya harapkan. Itu tentu kan, karena tidak semudah kita bayangkan untuk bisa merubah karakter siswa dari yang pasif menjadi aktif. Akan tetapi dengan demikian Bapak, saya akan mencoba terus memberikan motivasi kepada anak tersebut supaya nanti anak itu bisa termotivasi, kemudian bisa tergugah hatinya agar mereka bisa sama seperti teman-teman yang lain. Setidaknya mereka walaupun belum bisa sepenuhnya, minimal anak itu bisa lah Pak bergabung atau bergabung sama teman-teman yang lain di dalam, kira-kira seperti itu Bapak. Oke Pak, berarti sudah ada rencana aksi, kemudian akan melaksanakan perubahan ini Pak. Saya harap rencana Bapak ini berjalan dengan lancar, itu kan juga dengan lancar. Yang nanti Bapak harapkan berjalan dengan baik, sukses ya. Kemudian nanti setelah Bapak nanti melaksanakan aksi, kira-kira nanti kapan lagi kita bisa bertemu untuk mengevaluasi Pak hasil dari aksi yang Bapak lakukan ini? Baik Bapak, jadi kemungkinan 2 minggu yang akan datang Bapak, saya akan melaksanakan atau mencoba dengan strategi yang saya sudah siapkan untuk pelajaran Bapak. Dan saya insya Allah setelah nanti 2 minggu itu saya sudah laksanakan, saya akan melihat dan saya akan evaluasi apakah kegiatan yang sudah saya siapkan tadi sudah berhasil. Nah setelah itu nanti saya akan coba menghubungi Bapak kembali. Oke. Berarti 2 minggu lagi kita akan bertemu ya? Insya Allah Bapak. Iya. Baik Pak Sapar. Untuk sesi ini cukup, boleh Pak ya? Boleh Bapak, boleh. Dari percakapan coaching ini Pak. Baik, Bapak. Alhamdulillah Bapak, saya merasa lebih lega dan senang sekali karena sudah mendapatkan pencerahan dari Bapak dan dapat insya Allah akan saya terapkan Bapak. Intinya
saya sangat lega lah Pak, belum ini kan pergerakan, dan saya akan bisa melakukan apa yang harus saya lakukan ke depannya Bapak. Dan minimal saya sudah mendapatkan gambaran bagaimana untuk mengatasi anak-anak yang di dalam kelas itu pasif Bapak. Baik Pak Sapar, semoga lancar semuanya. Kemudian apa hal lain yang ingin dibicarakan Pak? Sepertinya cukup Bapak. Dibicarakan lagi? Ya, sepertinya cukup ini aja dulu Bapak. Kalau seandainya memang nanti ada hal-hal yang perlu saya sampaikan sama Bapak, mungkin barangkali ada waktu yang lain, yang ada kesempatan lain, kita bisa lanjutkan Bapak. Baik Pak Sapar, saya tunggu 2 minggu lagi untuk hasilnya. Terima kasih Bapak sudah mendengarkan curahan semua permasalahan yang saya hadapi. Sekali lagi kami hanya bisa mengucapkan terima kasih Bapak. Mohon maaf ganggu waktunya Bapak. Sama-sama Pak. Semoga kita nanti saling dapat memberikan manfaat. Ya Pak Sabar. Sampai jumpa di 2 minggu lagi. Saya tutup untuk pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok Bapak. Wah, alhamdulillah nih Pak ya, sesi coachingnya tadi sangat luar biasa kalau menurut saya. Bagaimana Pak perasaan Bapak setelah kegiatan coaching tadi Pak? Saya merasa kompetensi yang saya harapkan sudah tercapai Bu. Dan saya juga merasa senang bercerita banyak tentang coaching. Sehingga semua permasalahan yang dihadapi coaching bisa tersampaikan dengan saya. Oke. Gitu. Alhamdulillah berarti Pak ya. Oke Pak, pada saat coaching tadi, jika kita merujuk pada indikator yang ingin Bapak capai, saya rasa sudah sangat ini Pak ya, sudah sangat tercapai. Nah, menurut Bapak nih, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada proses coaching tadi nih Pak? Saat coaching tadi saya sudah melakukan sesuai dengan alur cerita. Kemudian juga saya sudah bisa fokus terhadap coaching, yaitu dengan mendengarkan aktif, kemudian dengan cara mendengarkan yang baik-baik cerita coaching, kemudian juga membuat catatan-catatan kecil gitu ya. Iya Pak. Untuk mengingatkan saya. Kemudian juga tadi saya juga sudah mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur cerita gitu. Oke, berarti kalau menurut Bapak, indikator yang Bapak ingin sampaikan tadi, yang ingin Bapak kembangkan tadi sudah tercapai ya Pak ya? Iya Bu. Pak, jadi menurut saya percakapan coaching antara Bapak dan Pak Sapar tadi itu sudah terlaksanakan, berjalan dengan baik ya Pak ya, berjalan dengan lancar kalau menurut saya. Lalu Bapak tadi juga sudah menunjukkan bagaimana Bapak menggali potensi coaching, mulai dengan alur tirta ya, menanyakan tujuan kepada Pak Sapar, kemudian Bapak berusaha untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka. Selanjutnya Bapak juga sudah berusaha untuk mengidentifikasi permasalahan yang dirasakan oleh Pak Sapar melalui menanyakan pertanyaan yang berbobot. Kemudian Bapak juga menyusul dengan menanyakan bagaimana rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Pak Sapar, sehingga menurut saya sudah muncul atau sudah nampak alur tirtanya sampai kepada tahap tanggung jawab si coach tadi. Bapak juga sudah fokus ya mendengarkan dengan baik sesuai dengan yang indikator yang ingin Bapak kembangkan tadi, mendengarkan dengan baik dan menanyakan pertanyaan yang berbobot. Nah, menurut saya sudah nampak semua, sudah ada semua. Nah,
Jadi apa yang ingin saya nilai tadi itu sudah baik, Pak. Iya, Bu. Oke. Ya, Pak. Jadi menurut Iya, saya itu benar, Bu. sudah sangat baik nih, Pak nih untuk Bapak lakukan. Kemudian Bapak sudah juga mampu mencapai sesuai dengan apa yang Bapak harapkan tadi pada saat sesi pra-observasi yang kita ngobrol sebentar tadi, Pak ya. Nah, kompetensinya menurut saya sudah tercapai. Begitu, Pak. Eh, terima kasih, Bu. Saya senang mendengarnya. Umpan balik yang Ibu sampaikan kepada saya. Ya, Pak, sama-sama, Pak. Kira-kira kompetensi apa lagi nih yang ingin Bapak kembangkan, Pak, di kemudian hari? Eh, Kedepannya saya akan terus melakukan latihan-latihan untuk memberikan latihan coaching, berarti memberikan pertanyaan-pertanyaan yang efektif, terbuka ya. Kemudian ke depan juga saya dapat bercerita lebih banyak dengan coach dan bisa menyampaikan apapun yang ada dalam permasalahannya. Oke, Pak. Baiklah, Pak. Semoga kompetensi yang ingin Bapak capai tersebut itu benar dapat dilaksanakan, dapat dikembangkan sesuai harapan yang Bapak katakan tadi. Saya rasa, Pak, cukup sekian sesi pasca observasi kita. Silakan Bapak lanjutkan jika masih ada kegiatan lain. Saya ucapkan terima kasih banyak, Pak, sudah bersedia untuk saya observasi. Saya doakan semoga apa-apa yang Bapak rencanakan untuk Bapak kembangkan ke depannya itu dapat terlaksana dengan baik. Saya juga mohon maaf, Pak, Ya, baik, Bu. jika selama proses pra-observasi, kemudian ketika saya mengobservasi Bapak, lalu sampai kita ke tahap pasca observasi ini, jika saya ada salah kata, saya juga mohon maaf kepada Bapak ya, Pak ya. Baik, Bu. Sama-sama. Saya juga mohon maaf. Terima kasih sudah di observasi di observasi pra-observasi tadi ya. Ya. Memberi pengarahan kepada saya apa saja yang harus dilakukan tadi dalam sesi coaching tadi. Terima kasih saya ucapkan lagi, Bu, kepada Ibu. Oke, kalau begitu Saya juga akan ada aktivitas lainnya, Bu. Oh ya, Mohon pamit, Bu. dipersilakan, Pak. Ya. Terima kasih, Bapak. Saya akhiri ya, Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.